Seorang copet kepergok dan babak belur dikeroyok massa di Jalan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor. Pelaku menggunakan baju koko putih ketahuan saat beraksi mengambil handphone milik seorang pengantar calon jemaah haji. Massa tambah emosi lantaran saat digeledah petugas Satpol PP ditemukan 4 buah handphone. Pelaku pun langsung ditangkap dan dibawa ke Polres Bogor untuk pemeriksaan. Sebanyak 400 calon jemaah haji kloter pertama diberangkatkan dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta sejak semalam. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Puluhan pelajar SMP yang dinilai nakal di Kabupaten Purwakarta mulai mengikuti pembinaan karakter di Barak TNI Resimen Armet Setirayuda. Mulai dari pelaku tawuran hingga geng motor akan dibina secara militer selama 14 hari sesuai yang dicetuskan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pembinaan ini nantinya akan menyasar anak kecanduan game online. Halo pemirsa, saya Camar Haenda. Inilah seputar Anyus Siang. Belum sarapan dan tak kuat menahan panas saat mengikuti upacara Hari Pendidikan Nasional. Sebanyak 30 pelajar di Jombang pingsan. Puluhan pelajar pingsan saat mengikuti upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional di lapangan Pemkab Jombang, Jawa Timur. Petugas Satpol PP harus bolak-balik mengevakuasi peserta upacara yang pingsan ke tenda medis, baik menggunakan tandu maupun dengan cara menggendong peserta yang pingsan. Tak hanya Satpol PP, tim medis juga kewalahan menangani banyaknya peserta upacara yang pingsan. Belum sarapan dan tak kuat menahan panas jadi penyebab banyak pelajar yang pingsan. Awalnya biasa aja, terus tiba-tiba agak mual, terus pandangannya buram. Hingga upacara berakhir, total 27 pelajar jatuh pingsan. Semuanya bisa ditangani oleh tim medis sehingga tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Sementara itu puluhan pelajar SMP yang dinilai nakal di Purwakarta, Jawa Barat mulai masuk barak militer. Pembinaan militer yang dicetus oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dilakukan selama 14 hari. Pembinaan juga akan menyasar anak yang kecanduan game online. Ya, ini siswa-siswa sudah masuk ke mobil Resimen 1 Kostrad. Ya, mereka akan mengikuti pendidikan dan rata-rata mereka adalah tawuran, merokok, bahkan ada yang pakai narkoba. Janji Gubernur Jawa Barat membina remaja nakal ke Barak TNI mulai dilaksanakan. 40 pelajar tingkat SMP dibawa ke markas TNI Resimen Armet 1 Setirayuda, Batalion Armet 9 Purwakarta untuk digembleng dengan pendekatan militer. Mereka yang dibina ini merupakan pelaku kenakalan remaja, mulai dari tawuran, geng motor hingga aktivitas lainnya yang mengarah pada kriminalitas. Nanti ada konsul psikologi. Konsul psikologi itu mengetahui permasalahan karakter yang ada di adik-adik ini. Materi-materi yang lain ada kepemimpinan, ada bela negara, cinta tanah air, budi pekerti. Orang tua pelajar menyambut baik program pembinaan ini, terlebih selama ini mereka mengalami kesulitan mendidik anaknya di rumah. Tanggapannya dengan adanya ini? Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan anaknya jadi soleh, jadi anak baik. Selama mengikuti pembinaan, para pelajar ini masih terdaftar sebagai siswa di sekolahnya masing-masing dengan kelas khusus. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Tepat di Hari Pendidikan Nasional, Gubernur Jakarta Prabowo Anung menyerahkan ijazah ratusan siswa yang sempat ditahan pihak sekolah karena tidak ada biaya. Pemprov Jakarta menyerahkan ijazah bagi 371 siswa. Sebelumnya pada tahap pertama telah diberikan ijazah pada 117 siswa. Pemprov Jakarta sudah menyiapkan dana untuk menebus ijazah tertahan bagi siswa yang tidak mampu saat ini.
Ada permintaan ijazah 6.652 siswa. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, bentrokan terjadi saat peringatan Hari Buruh di sejumlah daerah. Di Jakarta, belasan buruh ditangkap usai bentrok dengan polisi di depan gedung DPR. Sementara di Semarang, seorang polisi disandra dalam kampus Undip. Bentrokan ini terjadi saat petugas akan membubarkan masa aksi peringatan Hari Buruh di depan gedung DPR RI. Kericuan berlangsung hingga malam hari ke arah Semanggi. Silakan nanti sampai ditesorin semuanya. Belasan orang diamankan petugas lantaran dianggap sebagai provokator aksi. Di Bandung, bentrok massa buruh dalam peringatan May Day juga terjadi di kawasan Dago, Kota Bandung. Tembakan water cannon dilepaskan untuk memukul mundur massa aksi. Bentrokan massa buruh juga pecah di depan kantor Gubernur Jawa Tengah. Sejumlah orang diamankan, sampai saat ini masih dalam pemeriksaan. Buntut aksi demonstrasi, seorang anggota polisi disandra massa di dalam kampus Undip hingga tengah malam. Petugas pun bersiaga berupaya membebaskan rekannya yang disekap. Evakuasi berlangsung dramatis, anggota yang ditawan berhasil dibebaskan. Tim kontributor melaporkan. Pemirsa, viral seorang pasien dalam kondisi kritis diduga ditolak di IGD Rumah Sakit Unhas Makassar. Pihak rumah sakit membantah penolakan dan menyebut ruang IGD penuh pasien. Dia tidak tindak ya? Pasiennya kok. Begini kondisi pasien ya. Video amatir merekam seorang pasien dalam kondisi kritis dalam mobil ambulans. Masalah apa? Dalam video dinarasikan pasien ditolak dirawat di ruang IGD Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar. Bahkan rekam dan tenaga medis sempat terlibat adu mulut. Manajemen rumah sakit membantah hal tersebut. Pasien terpaksa ditangani di ambulans karena ruang IGD penuh pasien. Sementara keluarga pasien mengaku tidak mengenal perekam video dan bukan sopir ambulans. Itu di situ kemudian ada semacam ruangan sementara, kayak ruang antara gitu. Jadi di situ ada 2 pasien yang sementara antri untuk masuk ke dalam ruang IGD perawatan karena di dalam IGD-nya penuh. Nah, pasien yang baru datang ini otomatis tidak mungkin kita langsung masukkan gitu. Pasien lansia menderita tekanan darah rendah merupakan pasien rawat jalan dalam pengawasan dokter rumah sakit. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, iNews melaporkan. Waspadalah saat mengendarai sepeda motor. Seorang ibu di Sukabumi berboncengan motor dengan anaknya disiram air keras oleh orang yang tidak dikenal hingga luka bakar di sekujur tubuh. YA dan anaknya R ini menjerit kesakitan di pinggir jalan Sudajaya, Paro, Sukabumi setelah disiram air keras oleh orang tidak dikenal. Kedua korban luka bakar serius di wajah, dada, dan punggung. YA janda satu anak ini naik motor untuk menitipkan anaknya ke rumah kerabat. Saat di lokasi, kedua korban disalip pengendara motor lain dan disiram air keras. Pelaku langsung kabur. Ada keramaian di sini, dikira saya celaka. Nggak tahunya ada ponakan saya, katanya disiram air keras. Ya, langsung saya baku bunuh. Di lokasi, polisi menemukan kaleng untuk menyimpan air keras. Kasus ini masih diselidiki. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Terganggu suara gaduh seorang pria di Palembang menganiaya 3 bocah yang sedang bermain bola. Polisi pun turun tangan. Seorang pria warga perumahan Kencana Hati Alang-Alang Lebar, Palembang menganiaya 3 orang bocah yang sedang bermain bola. Terekam CCTV. Pria ini tak bisa menahan emosi karena terganggu suara gaduh anak-anak yang sedang bermain. Video penganiayaan ini pun viral. Orang tua ketiga korban tak terima, mengadu ke pengurus RT setempat. Ya, laporan dari korban ada laporkan ini. Ya mungkin mereka visum karena kan namanya kejadian ditabuk kan. Wajarlah mereka tuh visum. Pasca kejadian, polisi turun tangan meminta keterangan saksi dan memediasi kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews.
melaporkan. Pemirsa, warga Makassar Gempar menemukan jasad mahasiswi tewas nyaris membusuk di kamar kosnya. Diduga korban tewas lebih dari 3 hari. Sementara di Kuningan, Jawa Barat, 2 dari 3 pelaku pencurian motor dibekuk. Aksinya terungkap setelah kehabisan bensin. Warga ikut menyaksikan saat Firdaus dibawa polisi untuk melakukan prarekonstruksi pembunuhan terhadap kakaknya di depan warung kelontong, kawasan Pamulang, Tangerang Selatan. Ironis, pembunuhan ini dipicu rebutan warisan. Warga Jalan Sahabat 5 Kota Makassar Gempar menemukan jasad seorang mahasiswi nyaris membusuk di kamar kosnya. Korban ditemukan setelah warga curiga dengan bau tak sedap dari kamar korban. Petugas mengevakuasi jasad menyelidiki penyebab kematian. 2 dari 3 pelaku pencurian motor ini ditangkap warga di Jalan Kertawirama, Kuningan, Jawa Barat nyaris diamuk massa. Aksinya terungkap setelah motor yang dibawanya kehabisan bensin. Sementara 1 rekannya kabur bersama motor curian kini dalam pengejaran polisi. Tim kontributor melaporkan. Pemirsa, suasana haru dan isak tangis mewarnai keberangkatan ratusan jemaah calon haji di Tangerang dan Karawang pagi tadi. Jemaah calon haji berpelukan dan juga berpamitan kepada keluarga untuk beribadah di Tanah Suci Mekah dan juga Madinah selama sekitar 40 hari. Sambil menangis, anak seorang calon jemaah haji ini terus memeluk ibundanya, seolah tak ingin berpisah. Suasana haru mewarnai keberangkatan 384 calon jemaah haji asal Kabupaten Tangerang di Masjid Agung Al-Amjad 3 Raksa pagi tadi. 12 tahun dari 2013. Gimana perasaannya bisa berangkat tahun ini? Alhamdulillah, luar biasa, bahagia sekali. Alhamdulillah, syukur sama Allah. Setelah menginap semalam di asrama haji Pondok Gede, calon jemaah haji akan diberangkatkan ke Madinah besok pagi. Suasana haru dan isak tangis mewarnai keberangkatan calon jemaah haji asal Kabupaten Karawang pagi tadi. Beberapa pengantar haji bahkan terus menangis saat bus calon jemaah diberangkatkan dari gedung Islamic Center. Tahun ini ada sekitar 2.000 calon jemaah haji asal Kabupaten Karawang. Sementara ada 37 calon jemaah terancam gagal berangkat karena belum lunas dan sakit. Tim Liputan iNews melaporkan.